Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian berbahagia, teman-teman sekalian. Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari mata kuliah modernisasi retail produk pertanian dengan topik praktek bisnis retail modern. Retail modern tentu saja sangat terkait dengan istilah supermarket dan hipermarket. Oleh karena itu, kita di sini harus kita ketahui bahwa memang kondisi supermarket di Indonesia itu seluruhnya memang milik private atau pribadi. Artinya, siapapun itu kita bisa memiliki akses atau berpeluang atau bisa memiliki suatu supermarket dan bisa mendapatkan izin dari pemerintah terkait ya. Dalam hal ini kalau di pusat ada Kementerian Perdagangan yang mengatur regulasinya, di daerah pun ada, jadi setiap kota maupun kabupaten itu memiliki regulasi-regulasi terkait untuk membuka izin pembangunan supermarket gitu ya. Memang perizinan supermarket ini dari dulu itu merupakan salah satu wewenang dari pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah daerah itu dalam hal ini kota maupun kabupaten tidak memiliki hak untuk menolak pembangunan suatu supermarket gitu ya. Tapi biasanya di daerah itu memiliki aturan-aturan tambahan agar supermarket ini bisa berjalan dengan baik, tidak menggusur pedagang-pedagang kecil yang memang sudah lebih eksis terlebih dahulu di lokasi itu. Jadi ada aturan-aturannya, lokasinya di mana, besarnya seperti apa, kemudian juga kaitannya dengan ini ada analisis masalah dampak lingkungan gitu ya. Misalkan kalau kita tahu, kalau kita melihat ada pembangunan supermarket di suatu simpang jalan gitu ya, persimpangan, itu pasti akan ada dampak negatif berupa kemacetan, kepadatan lalu lintas, keramaian gitu ya. Makanya di dalam izin supermarket itu ada dua hal yang harus dipenuhi gitu ya. Yang pertama adalah surat izin usaha perdagangan gitu. Nah ini biasanya keluar dari pemerintah pusat maupun daerah. Kalau daerah sekarang semuanya sudah terpadu, terpusat di kantor pelayanan terpadu satu pintu gitu ya. Jadi kalau adik-adik semua, teman-teman semua, oh ada rezeki berlebih gitu ya, kita kumpulin bareng-bareng gitu ya. Nih sekarang nih kita ingin buka minimarket dengan skala yang paling kecil misalkan, ya kita bisa melakukan awalannya itu adalah membuka surat izin usaha perdagangan di kota atau kabupaten tempat kita akan mendirikan supermarket itu, gitu ya. Itu tidak lama. Sekarang bahkan ada aturan OSS itu perizinan hanya 1 hari. Jadi 1 hari kita melakukan izin, nah itu sudah bisa muncul surat izinnya gitu ya. Nah itu juga ada harus kita penuhi gitu. Dulu itu ada namanya surat izin prinsip ya. Sekarang izin prinsip sudah dihapuskan semenjak tahun 2018, dirubah menjadi pendaftaran penanaman modal dan pendaftaran investasi. Jadi diubah hukum regulasinya menjadi lebih umum dan lebih fleksibel gitu ya. Jadi sebenarnya ini undang-undang terkait dengan perizinan dagang atau usaha sekarang ini bisa dikatakan lebih mudah, di mana ada aturan OSS yang itu 1 sampai 7 hari bisa selesai gitu. Kalau dulu sampai berbulan-bulan, bahkan sampai berlarut-larut gitu ya dalam hal perizinan usaha. Nah, itu ada hal lainnya yang juga harus kita penuhi adalah dalam mendirikan supermarket adalah izin mendirikan bangunan dan izin gangguan. Nah, itu izin gangguan itu tadi yang tadi saya sampaikan di awal, kadang kita membangun supermarket bisa menimbulkan gangguan-gangguan tambahan, keramaian, yang itu bisa menimbulkan, bisa jadi masyarakat sekitarnya terganggu dengan adanya peningkatan aktivitas di sekitar supermarket. Nah, memang kondisi perkembangan supermarket di Indonesia ya dulu di awal-awal juga kita pernah singgung ya, di mana supermarket pertama itu muncul tahun 70-an. Ternyata pertumbuhannya sampai tahun 2000-an ini hampir rata-rata 85% per tahun. Jadi kita bisa bayangkan supermarket ini
tumbuh sangat cepat dan sangat masif gitu ya, khususnya di kota-kota besar dan kota-kota menengah. Jadi mereka sangat cepat dan masif. Kita bisa lihat misalkan minimarket di daerah kita gitu ya. Jadi hampir setiap 1 kilometer itu ada minimarket gitu ya. Dan ini sebetulnya ya ada bagus ada negatifnya juga gitu ya. Dalam satu sisi ini mempermudah konsumen dalam mengakses barang yang ingin dibeli gitu ya. Pada satu sisi juga ini menggusur pedagang-pedagang yang sebelumnya eksis, apakah itu perdagangan tradisional ya, retail tradisional, ataupun sama-sama saling membunuh. Jadi retail modern ya membunuh retail modern juga gitu ya. Karena kita juga sering lihat bagaimana ada minimarket yang tidak berkembang itu kalah dengan minimarket sebelahnya. Atau yang paling sering kita temui adalah ada juga banyak kita temui mall-mall itu tutup gitu ya. Ada beberapa mall kalau adik-adik jalan-jalan apakah di Bandung, apakah di Jabotabek gitu ya. Itu tutup karena munculnya mall-mall baru yang lebih bagus pelayanannya, yang lebih modern gitu ya, toko-tokonya juga lebih menarik gitu ya. Itu supermarket, pertumbuhan supermarket. Ada satu hal lagi, hypermarket. Jadi hypermarket ini adalah supermarket yang lebih besar lagi. Bagaimana di Indonesia ini baru muncul hypermarket itu ya tahun 98-an ya. Dengan pertumbuhan yang memang tidak secepat supermarket itu ya, di mana pertumbuhannya sekitar 27% per tahun. Jadi hypermarket pertama di Indonesia itu adalah Carrefour. Yang sekarang kita lihat bagaimana Carrefour begitu cepat, begitu masif pertumbuhannya, yang sekarang sudah dibeli oleh Trans Group gitu ya. Jadi beberapa Carrefour sekarang sudah berubah nama di Indonesia itu jadi Transmart gitu ya. Itu sebenarnya salah satu bagian dari Carrefour. Jadi Carrefour Indonesia sudah diakuisisi oleh Transmart. Nah, untuk pangsa supermarket memang di tahun 99 ini baru 11%. Kemudian meningkat di tahun 2004 menjadi 30%. Kita bisa bayangkan ini penelitian Pak Roni di tahun 2006, di mana peningkatan supermarket itu 15% ya, pangsa pasarnya meningkat terus setiap tahun 15%. Sedangkan retail tradisional turun perlahan-lahan 2% per tahun. Jadi di tahun 2004 30%. Mungkin jika kita cek sekarang di tahun 2020 bisa jadi dengan kenaikan 5% per tahun 2004 ke 2020 ini ada sekitar 16 tahun, kita bisa bayangkan mungkin share pasar supermarket ini sekarang sudah di angka 60 sampai 70% bisa jadi gitu ya. Dan ini walaupun memang harus kita pahami memang supermarket ini berkembang paling pesat itu di Pulau Jawa. Karena memang 85% dari semua supermarket yang ada di Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Jadi kalau Anda semua jalan-jalan ke Kalimantan, ke Papua ya itu di sana retail tradisional masih lebih eksis ya daripada retail modern gitu di sana. Di Sumatera ya mungkin di Medan itu sudah banyak ya untuk kota-kota besar seperti Medan, Palembang itu cukup banyak ya supermarket di Sumatera. Di Kalimantan pun hanya kota-kota besar saja, misalkan di Palangkaraya atau di Balikpapan gitu ya, di Samarinda itu ada beberapa tempat saja yang besar ya yang sudah ada supermarket di sana. Sama halnya dengan Sulawesi, hanya di Makassar saja dan di Manado dan beberapa kota-kota besar di sana yang sudah ada. Baik, nah ini supermarket di Indonesia. Jadi bisa dikatakan Indonesia ini dari supermarket ini hanya ada beberapa pemain besar saja ya yang ada di Indonesia. Salah satunya di Carrefour. Carrefour ini salah satu pemain besar yang sudah eksis paling pertama terkait dengan supermarket. Sekarang dia juga fokusnya di hypermarket. Kemudian ada Hero, grup Hero. Hero ini mungkin dari sekarang kita sudah jarang melihat, tapi anak-anak perusahaannya sudah banyak. Misalkan ada Giant gitu ya, ada dia kalau tidak salah Hypermart juga itu adalah salah satu anak perusahaannya Hero. Juga ada supermarket seperti Matahari Dept Store gitu ya, grupnya Matahari. Matahari ini bisa dibilang salah satu
pemain yang cukup lengkap bermainnya gitu. Supermarket semua lini dia mainkan, dari departemen store, juga ada food store gitu ya, food store gitu ya, dan lain-lain. Nah, Super Indo ini yang paling sering kita lihat, di mana Super Indo ini supermarket khusus dia menjual barang-barang makanan ya, makanan dan barang-barang keperluan sehari-hari. Dan bisa dikatakan cukup paling lengkap lah ya di antara semua supermarket yang tersebar di mana-mana, itu salah satunya adalah Super Indo ya. Walaupun ada pesaing yang lain. Nah, untuk Alfamart dan Indomaret, mereka ini masih fokus mainnya adalah di minimarket gitu ya. Nah, ini kondisi supermarket Indonesia untuk pekan depan, coba nanti akan dijadikan tugas buat adik-adik semua. Jadi kita akan membuat 6 kelompok untuk membahas profil 6 retail modern ya. Yang tadi grup Matahari, grup Carrefour, grup Hero, Superindo, Indomaret, dan Alfamart. Jadi nanti adik-adik semua bisa mencari informasi selengkap-lengkapnya dari informasi digital yang tersedia gitu ya. Jadi ini kita cari saja di informasi digital yang tersedia, kondisi profil perusahaannya, lini bisnisnya, jumlah dan sebaran usaha, perkembangan retailnya bagaimana, program kerjasama dengan petani gitu ya. Jadi kita, karena mata kuliah kita adalah fokusnya dengan produk pertanian, ada nggak mereka program kerjasama dengan petani? Atau jangan-jangan mereka punya lahan sendiri gitu ya. Karena ada beberapa supermarket juga dia awalnya itu bekerja sama dengan petani, lama-kelamaan mereka tahu bagaimana sistem tata niaga pertaniannya, akhirnya mereka membuat kebun-kebun sendiri gitu. Ada juga seperti itu. Kemudian bagaimana sistem kerja ya, yang kerja itu perlu kita gali. Dan yang tentu saja yang harus kita lihat adalah ada nggak sih permasalahan dan dalam proses pemasokan gitu sekarang ya, permasalahan penyediaan pasokan produk pertanian gitu ya, ada nggak masalah, dan produk turunan apa aja yang dijual. Nah, itu minimal itu saja ya, itu yang mesti digali oleh adik-adik semua. Kalau ada informasi lainnya yang dianggap penting dan terkait ya itu lebih baik. Nah, jadi memang praktik bisnis supermarket ini mereka itu fokus ke beberapa hal yang menjadi keunggulan mereka. Jadi yang dari awal kita sudah tahu lah bagaimana supermarket ini menjual barang-barang yang sebagian besar berkualitas relatif tinggi ya, dari pasar tradisional. Kalaupun sama, mereka akan jual dengan cara yang berbeda ya. Kalau pasar tradisional itu tempatnya kurang rapi, mereka akan susun barang-barang itu lebih rapi, lebih aman gitu ya, lebih bersih. Jadi itu yang meningkatnya kualitas. Kemudian dari sisi-sisi sayuran yang dijual maupun buah-buahan segar, supermarket itu relatif memberikan kualitas-kualitas yang lebih baik. Dari sisi quality control itu mereka atur gitu ya, bagaimana sayuran itu harus segar gitu ya, yang tidak segar langsung dipisah gitu ya. Jadi yang ditampilkan di etalase mereka itu adalah ya yang berkualitas bagus semua. Dari sisi harga mereka sekarang sudah mulai bersaing. Jadi kalau kita sekarang ingin ke supermarket sudah banyak memberikan harga-harga yang tidak terlalu mahal gitu ya. Jadi bahkan buah-buahan bisa dikatakan harganya sudah hampir sama dengan di pasar tradisional, atau bisa dikatakan beberapa harga mereka sudah bisa berani dipasang harga di bawah harga di pasar atau retail tradisional gitu ya. Makanya harganya dia bisa bersaing. Nah, ini yang juga kadang menjadi godaan terbesar bagi kita sebagai konsumen. Kadang supermarket itu sering melakukan penawaran diskon besar-besaran. Jadi kalau adik-adik semua perhatikan bagaimana harga mereka. Beberapa supermarket itu biasanya akan memasang harga atau memberikan diskon di akhir pekan. Itu ada yang melakukan itu. Ada juga diskon di akhir bulan. Jadi kan beberapa perusahaan swasta itu gajiannya akhir bulan. Jadi dia biasanya memberikan diskon besar-besaran akhir bulan. Ada juga diskon besar-besaran menjelang hari raya. Ada juga diskon menjelang akhir tahun. Ya banyak sekali diskon-diskonnya. Walaupun ada juga yang gimmick gitu ya. Diskon-diskonnya gimmick, istilahnya harganya udah dinaikin dulu 2 kali lipat. Dia kasih diskon 50%. Jadi seolah-olah diskonnya besar. Padahal sih sebenarnya itu akal-akalan aja. Ada juga seperti itu. Makanya sekarang kan era digital, kita tahu, kita bisa membandingkan. Kalau di pasar nih gimana sih harga barang yang mau kita beli gitu ya, kita kan bisa cek.
langsung, apakah di e-commerce ataukah di mana, kita bandingkan dengan ada di supermarket yang ada, kita bisa tahu, oh iya ini mahal nih, ini lebih murah di sini. Nah, sekarang makanya supermarket itu sudah tidak bisa sewenang-wenang memberikan harga, karena dia tahu pasar digital atau pasar e-commerce itu lebih transparan dalam memberikan harga. Kita sebagai konsumen tentu saja akan secara ekonomi, secara nilai-nilai ekonomi gitu ya, kita akan mencari opportunity yang paling bagus buat kita. Opportunity ini ya kita ingin mencari barang-barang dengan harga yang paling murah gitu ya. Ya sifat orang semua manusia seperti itu, ingin mencari kalau beli barang itu yang lebih murah dan lebih banyak gitu ya. Itu adalah sifat natural dari pilihan ekonomi setiap individu, itu semuanya pengennya begitu. Kemudian kalau kita ke supermarket, kita bisa ada opsi-opsi pembayaran. Apakah itu tunai maupun kredit gitu ya. Kadang nih kredit nih kalau kalian sudah punya kartu kredit lebih sering diskon-diskon itu ya di kartu kredit itu. Kalau kalian jalan-jalan ke Carrefour atau ke Hypermart, ke Giant gitu ya, kadang kalau kita menggunakan kartu kredit yang sudah berafiliasi dengan mereka, kita dapat potongan 10%. Bisa bayangkan, menggunakan debit 5%, misalkan menggunakan kartu kredit 10%. Kalau kita belanjanya sering banget tuh supermarket ya tentu saja kita akan menggunakan kartu kredit. Kalau tunai ya sudah biasa tunai. Kemudian, supermarket selalu fokus kepada kebersihan tempatnya. Jadi mereka selalu fokus akan kebersihan gitu ya, dan memiliki fasilitas-fasilitas lain seperti toilet gitu ya, dan food court. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Jadi hampir semua supermarket itu punya food court gitu ya, tempat makan. Jadi style hidup orang-orang urban atau perkotaan itu ya mereka belanja sekaligus sebagai refreshing mereka atau rekreasi mereka. Jadi di era COVID sekarang nih ya, banyak sekali orang yang stres itu adalah orang menengah ke atas. Kenapa? Karena mereka dibatasi geraknya ya. Salah satunya itu jalan-jalan supermarketnya sudah tidak bisa sesering dulu dan seleluasa dulu gitu ya. Ini juga yaitu muncul kebosanan-kebosanan karena harus di rumah aja gitu ya. Tapi ya tetap ya kita sebisa mungkin harus lebih banyak di rumah. Keluar rumah hanya untuk ya memberi barang-barang penting aja ya. Rekreasinya nanti dulu gitu ya. Food courtnya nanti dulu. Jalan-jalannya nanti dulu. Yang penting beli makanan untuk keperluan sehari-hari aja yang paling mendesak gitu ya. Nah, untuk pengadaan barang di supermarket memang semuanya sebagian besar dengan kontrak. Biasanya ini kontrak ini sayuran dan daging, karena sayuran dan daging ini termasuk komoditas atau produk yang tidak tahan lama, jadi harus ada kontrak yang jelas. Kemudian ada juga non kontraktual, dan yang ketiga adalah ini yang juga kadang beberapa petani juga mengeluh gitu ya. Saya ada beberapa teman dia supplier produk perikanan gitu ya. Dia juga agak mengeluh dengan metode pembayaran yang lama dari supermarket. Biasanya supermarket itu ada jeda waktu ya, jadi barang datang nggak langsung cash and carry gitu ya, tapi barang datang dulu beberapa waktu, apakah itu 5 hari atau 1 minggu baru dibayar biayanya gitu ya. Dan ini juga menjadi salah satu kendala juga ya bagi para petani-petani yang khususnya menengah ke bawah ya dalam mengakses supply ke supermarket. Nah, oleh karena itu sekarang kan muncul ya inisiasi kelompok-kelompok tani bergabung jadi satu, jadi itu bisa mensuplai bersama-sama supermarket untuk bisa ini karena pembayarannya yang lama gitu ya, di beberapa supermarket atau mungkin sebagian besar supermarket seperti itu. Nah, ini strategi harga. Nah, yang tadi sebelumnya adalah pengadaan barang dan strategi lebih ke arah teknis. Nah, ini kadang supermarket juga punya strategi bisnis harga mereka gitu ya, strategi harga. Yang pertama adalah dia punya strategi penetapan harga batas.
Jadi dia nggak akan menjual produk itu di batasnya, gitu ya. Nah ini ya tentu saja strategi dia adalah untuk menghalangi pendatang baru, gitu ya. Jadi sekarang sebenarnya terjadi proses predatorisme itu ya tidak hanya terjadi pasar retail modern membunuh retail tradisional, tapi ya itu mereka juga saling tekan menekan sesama retail modern, gitu ya. Salah satunya adalah dengan penetapan harga batas. Kemudian yang juga paling kalau tadi kan harga batas ya, harga batas itu biasanya semua produk dia ada batasnya harganya. Jadi kalau kalian ya kalau kayak produk-produk kesehatan gitu ya, obat kan ada harga eceran tertinggi atau HET atau produk pupuk gitu ya. Sama mereka juga ada harga eceran tertinggi. Di tokonya nggak boleh lebih dari sekian. Yaitu tentu saja ya orang kalau pada pemain baru ya dia juga harus berpikir kan, oh harganya nih jangan pasar dia aja tuh segitu, kita harus di bawah dia. Nah itu sebenarnya menghalangi pendatang baru yang pertama. Yang kedua adalah penetapan harga predatory. Nah ini harga predatory ini contohnya misalkan, kalau kita datang ke salah satu minimarket, dia tuh setiap 15 hari sekali, 2 minggu sekali, selalu diputar. Barang-barang pokoknya itu dijual dengan harga di bawah rata-rata. Misalkan minyak goreng. Kalau kalian survei aja lah ke minimarket, dia pasti akan jual 15 hari sekali itu diputar gitu ya. Pokoknya tanggal 1 sampai 15 misalkan mereknya merek B gitu ya. Itu yang murah, 22.000. Itu lebih murah. Kalau kalian beli sekarang nih harga sekarang kan minyak goreng yang kualitas bagus ya itu rata-rata 25 sampai 27.000 ya kalau di pasar-pasar umum maupun pasar-pasar tradisional. Nah, dia pasti jual tuh satu item dalam 15 hari sekali. Dia di bawah harga pasar 22.000 atau 23.000. Nah, tanggal 16 sampai tanggal 30 diputar, bukan produk B lagi, tapi produk F misalkan ya, mereknya produk F. Nah, itu dengan harga yang juga di bawah. Itu merupakan salah satu strategi harga predatory. Itu minimal itu ya itu kalau kita lihat di minimarket ya. Supermarket yang mini gitu ya. Itu pasti dia akan main dengan harga predatory. Sebenarnya untuk bersaing dengan para pemain lama ya pesaingnya lah. Kalau kalian lihat minimarket di Simpang, sebelah kiri itu Alfa, sebelah kanan itu Indo, itu dia selalu memainkan harga predatory. Kalau saya senang, saya kalau mau beli apa saya lihat dulu. Oh, yang murah di Indomaret nih ini. Ini yang murah di Alfamart tuh ini. Ya kita akan mencari harga yang paling murah gitu ya. Kadang lucu-lucuan. Ke sini beli ini, ke sana beli itu ya. Kita ambil aja positifnya ya dalam hal strategi harga di supermarket. Nah, ini juga kadang ada mereka melakukan diskriminasi harga antar waktu ya. Jadi tadi yang di awal misalkan ada diskon akhir pekan ya. Atau ada beberapa supermarket diskon hanya jam-jam tertentu aja. Yang paling sering saya temui itu diskon di jam 8 sampai jam 10 malam. Itu sering tuh. Kalau kalian ke grosir-grosir ya, itu mereka sering tuh ngasih diskon tapi berlaku dari jam 8 malam sampai jam 10 malam. Nah, pikir-pikir ngapain ya kalau saya malam-malam masih belanja gitu ya. Ya, tapi kan bagi orang-orang yang sedang mencari diskon, yang suka mencari diskon ya itu pasti akan kejar, khususnya emak-emak atau ibu-ibu ya atau para pencari harga juga. Itu laki-laki juga sekarang udah mulai ikut-ikutan kayak ibu-ibu gitu ya, mencari diskon yang lebih murah. Ada juga strategi non harga. Nah, ini salah satunya adalah misalkan perpanjangan waktu buka toko. Yang tadinya misalkan di akhir pekan dia buka tokonya sampai jam 12 malam. Itu ada banyak sekali. Atau beberapa minimarket dia jual 24 jam setiap Sabtu Minggu. Atau ada beberapa sekarang yang minimarket di jalan utama yang sangat ramai dia jual 24 jam gitu ya. Itu adalah salah satu strategi non harga. Yang kedua yang paling sering ditemui ini bundling. Bundling ini adalah yaitu biasanya kita beli produk A misalnya, itu contohnya nih. Itu beli gratis flash botol jika kamu beli UC 3 buah. Nah, ini salah satu contohnya bundling gitu ya. Ada juga yang lain kamu gratis dapat bread cutter ya kalau kamu beli 2 pieces craft. Nah,
Nah, itu kan strategi non harga yang orang kepancing ya. Kalau saya tuh kalau sering banget tuh kalau susu buat anak-anak. Kadang kita dapat minuman atau gelas gratis gitu ya, atau tempat minum gratis kan senang tuh. Ya barangnya harganya sama tapi ada bonus. Nah, itu sebenarnya salah satu strategi non harga. Ada juga beberapa supermarket ada juga katanya ini sih informasinya ada angkutan umum gratis untuk pelanggan dan parkir gratis. Kalau parkir gratis saya sering nemuin, tapi kalau angkutan umum gratis saya jarang ya, kecuali mall-mall yang sudah sangat besar sekali, jadi itu masuk dari depan pintu gerbang utama pinggir jalan tuh sampai 500 meter biasanya ada disediakan angkutan umumnya ya untuk pelanggan. Yang ada itu kalau yang paling sering angkutan umum gratis itu biasanya di tempat wisata ya. Bukan di supermarket sih, paling banyak seperti tempat wisata. Misalkan kalian ke Taman Safari itu pasti ada angkutan gratisnya kalau masuk. Kemudian kalau kalian pernah mungkin kalau ke Malang itu Jatim Park gitu ya. Ada Jatim Park 1, 2, 3, itu ada tuh angkutan gratisnya. Pak, saya habis dari Jatim Park 1, mau kedua, oh ini Pak naik mobilnya gratis. Pak, saya mau ke Museum Angkut, oh iya gratis dari sana. Nah itu biasanya itu pelayanan-pelayanan non harga. Kalau parkir gratis sering banget. Nah ini penting nih, karena ya luar biasa kalian. Saya kalau mau belanja ke minimarket itu bayangkan setiap masuk kita ada Pak Ogah ya. Aduh itu Pak Ogah masuk 2000 keluar 2000, wah itu luar biasa. Bisa menjadi salah satu penghalang kita belanja gitu ya. Dan kampanye iklan yang sangat giat. Nah iklan ini luar biasa. Sekarang iklannya udah mulai main di era digital gitu ya, iklan-iklan khususnya para pemain baru. Ini mereka biasanya iklannya sangat besar-besaran. Untuk pengaturan retail modern di Depok memang ini salah satu contohnya adalah retail modern ini di kasus pertemuan kita kali ini adalah di dua tempat. Yang pertama adalah di Depok, yang kedua adalah di Bandung ya. Karena dulu dianggap dua tempat ini sebagai tempat urban di pusat kota yang paling cukup masif perkembangan supermarketnya. Ya misalkan pertama di Depok, kita tahu bahwa di Depok itu perkembangan supermarket itu sangat intens ya di tahun 2000-an bahkan sampai sekarang. Bahkan ya itu dia ya, supermarket baru itu sekarang cenderung menggusur supermarket lama ya kalau di Depok itu. Di sana ada beberapa raksasa supermarket di Depok, ada Carrefour, ada Hypermart, ada Giant, ada Superindo. Jadi semua raksasa supermarket itu main di Depok. Mungkin bisa dikatakan Depok itu sebagai ladang perang mereka gitu ya, eksis atau tidaknya mereka di Indonesia. Lo masih eksis di Depok ya kamu masih bagus lah, masih bisa bertahan gitu ya di Indonesia kalau masih bagus di Depok. Kalian bisa bayangkan kalau kalian jalan-jalan ke kota Depok, kalian ke Margonda, sepanjang jalan Margonda yang hanya panjangnya 3 kilo atau 4 kilo ya, itu panjang dari ujung selatan ke ujung utara, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mall besar itu sepanjang jalan itu. Kalian bisa bayangkan, sepanjang jalan ada 5 mall besar untuk kota Depok gitu ya. 5 mall besar, 5 atau 6, 5 sepertinya ya. 1 Detos, ITC Depok, ada Depok Square, ada Margo City, ada apa depannya itu. Nah, itu udah 5, bayangkan. Itu luar biasa. Jalan itu menjadi jalan pertempuran supermarket dan hipermarket di Kota Depok gitu ya. Kenapa sih bisa muncul ya begitu banyak sekali supermarket berkembang gitu ya. Nah, ini penyebabnya ternyata apa? Mudahnya memperoleh izin dan modal yang relatif kecil untuk mulai bisnis retail modern. Saya kira kalau modal kecil itu lebih ke arah retail modern yang minimarket ya. Tapi kalau untuk supermarket saya kira lebih ke arah izinnya relatif mudah gitu ya. Harusnya ada zona. Jadi misalkan di dalam zona 10 kilo hanya ada 1 mall. Itu harusnya ada aturan seperti itu. Jadi si mall ini melayani zona sekitarnya. Agar si mall itu eksis, masyarakat sekitar juga bisa terlayani gitu ya dengan adanya skala pelayanan gitu ya, agar tidak terjadi ya pembangunan yang sporadis gitu. Semuanya ada, semua ngumpul di situ walaupun memang
dalam ya kalau kita belajar teori perkembangan kota itu apa memang seperti itu alamiahnya. Jadi berdasarkan teori Ricardian Rem ya pasti yang namanya kota itu akan membuat suatu perkumpulan atau klaster berkumpul di satu tempat. Memang betul sekali. Hal sebenarnya ya itu ada baiknya juga kalau menurut saya ya ada baik ada buruk ya. Baiknya semua layanan perdagangan berkumpul di satu titik. Buruknya jalan itu atau satu titik itu akan menjadi sangat macet sekali. Begitu banyaknya pelayanan perdagangan, tidak ada pengaturan, jalannya juga hanya 2 jalur, misalkan di situ di Margonda. Wah itu kalau Sabtu Minggu itu saya udah angkat tangan aja. Jadi kalau ada undangan pernikahan ke sana gitu ya, aduh ke Depok dari mana Margonda, aduh mikir-mikir mau naik motor atau naik mobil gitu ya, wah ini ya, macet sekali. Itu adalah negatifnya. Ya kalau untuk menghindari kemacetan saya kira ya salah satunya bisa dengan adanya rekayasa lalu lintas itu ya, mungkin itu salah satunya. Dan ternyata retail modern ini tidak bisa ditahan, ya akan terus berkembang ya, dengan berkembangnya populasi di sana dan juga berkembangnya konektivitas dengan wilayah tetangga. Jadi wilayah-wilayah tetangga, Bogor gitu ya, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan gitu ya, itu ya mereka akan cenderung memiliki referensi untuk mengakses pelayanan perdagangan di Kota Depok. Itu akan terus berkembang ya. Apalagi ditambah dengan adanya jalan tol ya yang melingkar ke Depok gitu. Itu akan terus mendorong berkembangnya retail modern. Nah, di Bandung juga kondisinya hampir sama dengan Depok. Bahkan bisa dikatakan Bandung lebih dulu berkembangnya. Di mana department store pertama kali dibuka tahun 77 dan supermarket ada tahun 79. Dan ledakan jumlah supermarket ini ya mulai tahun 2000-an, 2002. Wah, ini sudah sangat lebih masif lagi dari Depok ya. Kalian kalau saya dari jalan-jalan ke Bandung itu ya kanan kiri itu ya paling sangat mudah ya kita menemukan retail modern dan supermarket gitu ya. Itu lebih mudah lagi kalau di Depok hanya satu titik aja dia, misalkan di Cimanggis ataupun di Margonda. Oh, kalau di Bandung hampir semua titik itu ada. Bahkan retail modern ini juga memaksa supermarket lainnya tutup gitu ya. Itu saling membunuh antar retail modern. Sekarang ada ratusan supermarket di Bandung gitu ya. Tahun 2006 itu disurvei ada sekitar 65 supermarket di Bandung. Sekarang 2012 dengan pertumbuhan yang hampir rata-rata 15% per tahun, saya kira sudah mencapai angka ratusan mungkin ya di Bandung. Nah, mungkin ini ada tugas kalian nanti bisa disurvei, ditanya berapa sih eksisnya ya tepatnya gitu supermarket di Bandung. Sudah ada belasan hipermarket dan minimarket yang saya kira sudah tidak terhitung lagi berapa jumlahnya ya. Ini kondisi retail modern di Bandung. Baik, saudara sekalian, demikian kuliah kita hari ini. Jangan lupa tadi ada tugas ya, tugas tentang membahas 6 retail modern. Ada Matahari, Carrefour, Alfamart, Hero, Indomart sampai Superindo. Kalian nanti buat 6 kelompok ya dan membahas masing-masing satu ya. Masing-masing satu, kalian pilih saja, nanti sepakati antara kalian mau membahas yang mana masing-masing kelompok gitu ya, jangan sampai ada yang sama. Baik, mungkin itu saja perkuliahan kita hari ini. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan, tetap stay at home ya, tetap di rumah aja, jangan kebanyakan jalan-jalan. Nah, di bulan Ramadan ini juga satu lagi, ketika berbuka harus jaga makan ya, jangan terlalu banyak makan sampai kekenyangan atau jangan terlalu banyak juga makan yang dingin gitu ya, bisa menyebabkan batuk gitu ya, karena ya di masa-masa Covid ini diusahakan kita sebisa mungkin menjaga kesehatan gitu ya. Oke, terima kasih, sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.